Kalian yakin kalau keuangan kalian udah sehat? Jangan-jangan selalu merasa aman karena gaji selalu masuk, tapi nggak pernah ngecek kondisi keuangan secara detail? Atau tiba-tiba sadar gaji sudah habis belum akhir bulan, padahal nggak beli apa-apa yang spesial? Nah, di video ini, aku mau ngajak kalian buat ngecek kesehatan keuangan dengan menggunakan financial checklist yang sederhana tapi powerful. Jadi, simak sampai habis ya, karena ini bisa jadi wake up call buat kamu yang selama ini abai sama kondisi keuanganmu. Oke, catat ya, financial checklist. 1. Apakah kamu sudah punya dana darurat? Tidak ada nominal yang pasti berapa besarannya dana darurat yang perlu disiapkan. Sesuaikan kembali dengan kondisi keuanganmu. Namun idealnya atau biasanya untuk jumlah nominal dana darurat adalah sebagai berikut. Terus nyimpennya di mana? Dana darurat sebaiknya disimpan dalam instrumen yang liquid atau sebut saja wadah yang mudah diakses dan tidak ribet. Karena ini dana darurat bisa dibutuhkan sewaktu-waktu. Biasanya, dana darurat disimpan di tabungan dengan rekening terpisah atau reksadana pasar uang. Nah, sudahkah kamu menyiapkan ini? Yang kedua, apakah pengeluaranmu lebih besar dari pendapatan? Sebelum kamu check up finansial, silakan check up dulu pemasukan dan pengeluaranmu. Berikut ini cara simpel bagaimana mengatur anggaran, yakni mencatat pemasukan, menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Jangan besar pasak daripada tiang. Kamu bisa gunakan aplikasi atau template catatan untuk memantau keuangan. Dan yang terakhir, per tiap bulan, kamu wajib mengevaluasi mana yang harus dikurangi dan mana yang harus ditabung. Yang ketiga, berapa gaji yang kamu investasikan? Alasan kenapa yang dipakai adalah bahasa investasi, yakni karena di saat ini, era saat ini, lebih baik investasi daripada menyimpan di tabungan. Karena nilai uang yang ditabung makin nambah tahun, makin menurun karena adanya inflasi. Jadi solusinya, dengan diinvestasikan. Kamu bisa investasi di emas atau reksadana. Tidak ada nominal yang pasti untuk berapa jumlah uang yang harus ditabung atau diinvestasikan. Sesuaikan kembali dengan pemasukan kamu. Namun, nominal idealnya yakni sebesar 10-20% dari pemasukan yang kamu terima. Yang keempat, apa kamu punya hutang? Terus, apakah hutang masih terkontrol? Kalau kamu nggak punya hutang, please jangan coba-coba berhutang dan jangan pula memberi hutang. Kalau kamu mau membeli sesuatu, lakukan perencanaan dengan matang di awal bulan. Tapi kalau memang keperluan mendesak, kamu bisa gunakan dana darurat daripada berhutang. Dan kalau kamu sudah terlanjur berhutang, teruslah konsisten untuk membayar hutang. Hindari gali lubang, tutup lubang. Prioritaskan hutang dengan bunga tertinggi dahulu, seperti kartu kredit dan pinjaman online. Dan jangan tambah lagi hutang. Jangan tambah lagi hutang. Karena sebaiknya pengeluaran hutang itu tidak boleh lebih besar dari 30% pemasukan kamu. Yang terakhir, buat rencana pelunasan dan terus diawasi. Yang kelima, apakah kamu sudah punya asuransi? Wajib sekali kamu memiliki asuransi minimal 2 atau 3 asuransi. Tetapi, asuransi ini disesuaikan kembali dengan kondisi dan kemampuanmu. Ada beberapa asuransi yang wajib dimiliki, yakni asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi rumah, dan ada pula asuransi lain seperti asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan, dan asuransi bisnis. Boleh nih dicek habis ini asuransi apa yang sudah kamu miliki. Yang keenam, apakah kamu sudah punya rencana keuangan jangka panjang? Rencana keuangan ini sangat penting sekali untuk menunjang tujuan finansialmu. Finansial sehat yang terus bertumbuh. Kenapa kok sangat penting? Yang pertama, untuk mencegah kebocoran keuangan. Yang kedua, memastikan stabilitas di masa depan. Yang ketiga, untuk menghindari stres. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan hidup lebih cepat. Kamu bisa tiru contoh perencanaan keuangan untuk 5 tahun ke depan sebagai berikut, atau sesuaikan kembali dengan kondisi dan kemampuan finansialmu. Yang terakhir yang perlu dipertanyakan yakni kapan terakhir kali kamu mengevaluasi keuanganmu. Evaluasi keuangan sebaiknya dilakukan setiap bulan atau minimal per 6 bulan sekali. Evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mengawasi apakah pengeluaran sesuai rencana atau tidak, tabungan dan investasi berkembang nggak, ada kebocoran uang untuk hutang atau pengeluaran sia-sia. Jika ternyata keuanganmu tidak sehat, kamu bisa mengatur ulang strategi keuangan yang cocok dengan keadaanmu.
Misal, sedang mengalami penurunan gaji atau sebaliknya, kenaikan gaji. Nah, itu tadi financial checklist yang bisa kamu gunakan untuk ngecek kesehatan keuangan. Jadi penasaran nih sekarang, udah pada sehat belum kondisi keuangan kalian atau ternyata ada strategi yang perlu diubah? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian, biar keuangan kita sama-sama sehat. Semoga bermanfaat.